Wah. Bentar. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Dukun yang marah-marah ini adalah Mbah Singo, seorang dukun santet yang ingin membubarkan praktek pengobatan massal Gus Nur Samsun. Dia tidak terima acara pengobatannya dilakukan di daerah kekuasaannya. Dan dia ingin agar acara tersebut bubar dan meminta Gus Nur Samsun segera angkat kaki dari daerahnya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun ketika ada seorang dukun yang ingin membubarkan acaranya? Silakan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Mungkin kasih awal. Kasih rekod ya. Jus betul. Untuk membuat Samsu. Angel kandhanane. Telepon bolak-balik. Bubarno, ora dibubar-bubarno. Yangsat. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun sedang melakukan acara pengobatan massal di sebuah daerah. Gus Nur Samsun kemudian dilabrak seorang dukun yang mengaku sebagai penguasa di daerah tersebut. Kisah ini bermula dari Gus Nur Samsun yang diminta oleh sekelompok warga, yang mana di daerahnya banyak dari warganya yang menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter medis. Dan mereka meyakini, sakit dari para warga itu adalah akibat dari serangan ilmu santet. Sebab itulah mereka kemudian mengundang Gus Nur Samsun agar melakukan pengobatan massal di daerahnya. Dan diminta warga yang demikian itulah Gus Nur Samsun kemudian berusaha memenuhi permintaan tersebut. Sehingga di waktu yang direncanakan, Gus Nur Samsun mengajak para santrinya untuk melakukan acara pengobatan massal di sana. Dan ternyata, banyak warga yang antusias datang di acara pengobatan massal Gus Nur Samsun. Dan memang, banyak di antara mereka yang terdeteksi terkena serangan ilmu santet. Sehingga dibantu para santrinya, Gus Nur Samsun satu persatu mengobati sakit mereka. Namun ternyata, hal yang tak diinginkan itu kemudian terjadi. Acara pengobatan massal Gus Nur Samsun itu diketahui oleh Mbah Singo, seorang dukun yang mengaku sebagai penguasa di daerah tersebut. Sehingga kemudian, Mbah Singo menelepon menghubungi Gus Nur Samsun, yang tujuannya adalah agar Gus Nur Samsun berhenti untuk melakukan pengobatan. Dengan alasan, daerah tersebut adalah kekuasaannya, dan biar orang yang sakit karena santet itu datang kepadanya dan diobatinya.
Tentu saja Gus Nur Samsun tidak bersedia menuruti permintaan dari sang dukun. Para warga sudah sangat berharap kepadanya. Selain itu, juga banyak warga yang antri untuk melakukan pengobatan. Sehingga tanpa peduli permintaan sang dukun, Gus Nur Samsun dan santrinya tetap melakukan kegiatan pengobatannya. Dan hal tersebutlah yang kemudian membuat Mbah Singo menjadi sangat marah. Dan dengan kemarahannya, dia kemudian melabrak Gus Nur Samsun. Di saat Gus Nur Samsun sedang mengobati para pasiennya, sang dukun ingin membubarkan acara pengobatan Gus Nur Samsun dan langsung pergi meninggalkan daerah yang menjadi kekuasaannya. Lalu apakah yang kemudian terjadi ketika acara pengobatan Gus Nur Samsun diobrak-abrik oleh seorang dukun santet itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Maksudnya apa? Ini wilayah kekuasaanku. Iya. Orang belum ngomong gue izin. Harus buka pengobatan ini. Aku ini bisa gawe loro, ya bisa marah semua. Sampean itu siapa? Saya minta izin sama siapa? Aku Mbah Singo. Saya wis telepon, Mang. Rapi. Saya Bubar orang mau tahu berapa? pakai apa? Mau berapa? Pakai apa? Di sini banyak orang, banyak santri saya. Gak takut aku. Nggak takut. Orang bi. Sampai kesini sendirian atau berteman? Dewe. Nggak mungkin sampai sendiri. Dewe aku mrene. Ora percaya. Santrimu kan ngecek ke jopo. Coba cari keluar. Tapi jangan gegabah. Telepon, penak, kan bubar, orang bubar, malah tetap bisa jalan. Emang sampean siapa? Lu siapa? Lu siapa? Aku Mbah Singo. Bodoh amat Bajingan. saya buaya darat. Kayak buntung. Ya buntung ini ekornya tinggal ke depan. Saya mau apa? Hah? Mau apa? Oke, perang. Sampean punya apa? Mau perang punya apa? Saya punya pasukan banyak. Aku berilmu. Sampean nggak malu sampean, nggak malu. Ora. Buka maskernya kalau berani. Hei, Oh, Mbah Singo. singo apa? Singo edan atau singo apa? Singo tok. Singo tok. Iya. Oh gitu. Asal sampai dari mana? Asal sampai ya? Apa Singo kena asalku yo kene? Asal dari sini orang sini. Iya. Yang benar. Iya. Nggak percaya loh kan sampai berbeda. Nggak percaya saya. Ora percaya yo wis. Jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku. Orang kan tutur yang bajingan. Sampai jangan-jangan salah satu gerombolan dari 21 dukun santet kemarin. Ora. Ada nggak? Nggak ada. Teman-teman yang lain sudah ada yang masih nyari. Iya. Ijen aku tetap kene. Terus mau sampai apa? Mau bubar mau iki. Dengan cara apa mau bubarin? Orang pasukan saya banyak. Ora lebih. Gendut semua kok. Oh. Ora tarik iki kok. Oh, teman-teman. Nah, begini. Santri saya akan bertindak kalau menunggu komando saya. Aku ora butuh santrimu. Sampai butuh siapa? Aku butuh kamu. Mau buat apa? Badan saya mau buat apa? Hah? Tak jajal ora belum bubar. Pakai apa? Ilmu. Ilmunya mana? Ilmuku. Ya silahkan duduk aja. Enak-enak itu duduk. Ora, Sambil ora teh, duduk. ngopi ya. Ora. Minum dulu mau nggak minum? Oh, dulu? gua. Nggak mau. Gua. Rokok. Ora. Nggak mau. Ora. Duh. Maunya apa sih? Bulumu ku nek perlu. Buat apa? Lahir saya buat apa? Pajangan bandul kalungku. Proyek bandul iki. Loh, diketawain sama santri saya tuh. Oh, biar. Enak guyu. Nggak malu sampai. Ora. Dukun sedek. Nah, aku isin wis belum teko kene kok isin. Emang sampai kenapa marah-marah itu, kenapa nggak terima sama saya itu, kenapa, alasannya apa? Nggak suka dengan kegiatan saya ini. Saya toh juga tidak merugikan orang lain. Ada yang saya rugikan? Ya. Ada. Kenapa sampai merasa dirugikan? Apa alasannya apa? Masa gara-gara dukun saya kepretin sampai marah-marah, nggak masuk akal? Ora gunakan iku. Hah? Sangkut paute karo sing kowe. Nah terus? Ayo lebut wilayahku nek kene. Wis mari buka pengobatan nek kene. Ya terus? Kalau saya merebut buat A, sampai mau apa? Ora terima aku. Ya sudah duduk aja. Ora. Ya sudah saya duduk aja. Ayo semua duduk. Perang. Adep. Nggak mau saya. Ayo perang. Ayo ora gelem. Tahu berapa? Ayo perang. Aku ilmu wis rasa gak akan cangkem. Ya sudah. Mau apa? Ayo perang. Perang. Yo.
Yang berapa? Hah? Siji. Ada nggak? Tidak ada. Berarti sendirian. Saya nggak percaya. Ijen. Nggak percaya. Ora percaya yo wis. Kepret nggak? Kepret aja. Kepret ya. Ganggu. Ayo. Sampean, saya mau ada perjanjian. Yo. Perjanjian apa? Ucapno. Kalau saya yang menang, sampean mau syahadat nggak? Mogah. Apa iku sahadat? Syahadat apa? Biangpe aku ini. Syahadat apa? Ora kenal aku. Ini Mbah, syahadat itu dari awal untuk kita menjadi seorang muslim sejati. Di mana kita mengakui bersaksi adanya Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad Rasulullah sebagai utusan Allah. Hanya itu saja. Dan di situ artinya kita adalah hambanya Allah dan kita umatnya Rasulullah. Apa kau Allah? Ya Allah ya Tuhan saya Mbah, pangeran kami. Itu. Singo. Santai Mbah, santai. Jadi Mbah di telepon teriak-teriak marah-marah, di sini teriak marah-marah. Nggak takut stroke Mbah, nanti dibekam loh Mbah. Ora, wis. Kesuwen. Ayo. Ya udah, mau apa? Ayo perang. Ayo. Ya sudah, keluarkan. Ayo. Bentar, pasang nih. Pasang nih. Wah. Bentar. Ada saja. Udah berdiri. Saya belum puas. Berdiri aja. Awas. Kita ini. Saya pengen terus ini. Kalah. Tutup. Sini. Saya belum selesai. Sini dulu. Saya akan melepaskan sampean kalau sampean bisa menjatuhkan saya sekali saja. Tapi kalau sampean tidak bisa menjatuhkan saya, maka sampean harus bersahadat di sini. Secara paksa. Udah amat. Ya wes, tak turuti perjalananmu. Ya. Semua kesini aja, nggak apa-apa. Nanti jaga-jaga. Di situ satu orang aja nggak apa-apa. Wahyu aja di situ. Jangan di sini aja. Bentar, saya atur strategi dulu. Asuhan. Perang mendadak strategi barang. Namanya sudah pernah Mbah, PA. Wes depan lebih strategi. Aduh, pantat saya sakit Mbah. Ya, maju sini. Ya. Wes, tak apa nih. Menang sampean. Terus Aku wes. Ya apa janjimu mang tak turuti. apa masalah? Iya mang, wes tak janjeni mang. Berarti sekarang sampai berserah diri, ilmu sampai saya cabut ya. Monggo. Ikhlas. Ikhlas. Ridho. Ridho. Alhamdulillah. Amin. Di sini saya tidak memaksaan. Saya kali ini tidak memaksa. Kalau belum puas, saya layani lagi. Ora wes cukup. Hah? Cukup. Aku tak manut ajaranmu. Aku Yakin? pengen kenal Allahku. Saya tidak punya ajaran. Saya tidak punya ajaran. Amin. Yang punya ajaran itu hanya Rasulullah. Saya mengikuti Rasulullah. Kami semua mengikuti Rasulullah. Jadi kalau Anda menganggap saya punya ajaran salah, saya nggak punya ajaran. Ajaran yang saya ikuti adalah ajarannya Rasulullah. Yo wis kuwi. Manut apa sing kau ngomong kuwi? Yakin? Yakin. Panas. Panas ya? Ya sudah. Sekarang sampai sila saja. Siap-siap saya ambil. Kelas ya? Ikhlas. Yang lain bantu selawat. Lehum satu
Sekarang ikuti saya ya. Siap? Sekarang ikuti saya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Gusnur Samsun dengan Dukun Singo. Namun pada akhirnya, ilmu hikmah Gusnur Samsunlah yang kemudian menunjukkan kehebatannya. Ilmu yang luar biasa itu menghantam sang dukun, sehingga tubuhnya langsung tumbang tak berdaya. Gusnur Samsun pun langsung mencabut ilmu iblis yang dimiliki Dukun Singo. Dan setelah itulah sang dukun menyerah dan berjanji bertobat atas semua kesesatan yang telah dilakukannya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi positifnya dan tinggalkanlah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.